Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini agar hubungan dengan Al-Quran kita semakin dekat, mari kita mencoba membedah untuk mengenali ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Karena memang Al-Quran diturunkan di sana, sehingga perlu kita untuk mencari tahu tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini. Kenapa? Karena para ulama memperhatikan dengan sangat-sangat yang luar biasa tentang ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah. Kenapa? Karena faidah ini akan semakin menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Abu Al-Qas Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisiburi menjelaskan dalam kitab At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran. Ia berkata bahwasanya di antara salah satu ilmu Al-Quran yang paling mulia adalah ilmu tentang turunnya ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Di manakah turunnya ayat tersebut? Kemudian mengurutkan ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Mekah maupun yang di Madinah. Ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Mekah namun secara hukum merupakan ayat Madinah, ayat Madaniyah. Ayat dan surat yang turun di Madinah namun secara hukum masuk ke dalam surat-surat yang turun di Makkiyah. Inilah hal penting yang nanti akan kita dapatkan faidahnya. Fa insyaallah dengan membahas Makkiyah dan Madaniyah ini termasuk perbedaan dan faidahnya, kita akan semakin kuat keyakinan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat umum bahwa ada ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat yang disebut Madaniyah. Ada sebagian dalam satu surat, sebagian isinya ayat Makkiyah, tapi juga ada isinya ayat Madaniyah. Secara gampangnya, mudahnya, maka ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Namun demikian perlu kita kenali apa faidahnya kita mempelajari ini. Apa faidahnya kita mengenali ini? Mengetahui ayat dan surat-surat Makkiyah serta surat-surat Madaniyah ini akan memberikan faidah untuk kita umat Islam. Di antara yang paling penting adalah mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran. Mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya ini untuk para ulama yang mereka mempunyai otoritas menjadi penafsir Al-Quran, ulama di bidangnya. Kenapa? Sebab mengetahui tempat turunnya Al-Quran dapat membantu memahami ayat dan menafsirkannya dengan benar. Meskipun yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sehingga dengan mengetahui mana surat Makkiyah dan Madaniyah, seorang mufassir bisa membedakan antara ayat nasikh dan ayat mansukh. Ayat yang sudah terhapus dan ayat yang menghapuskan. Ketika ada dua ayat yang maknanya mungkin dianggap kontradiktif atau mengalami ta'arud. Karena ayat yang terakhir adalah ayat yang menghapus ayat-ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua, faidah dari mengetahui surat atau ayat-ayat Madaniyah adalah dapat mendalami metode-metode Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah kepada Allah. Sehingga ayat-ayatnya pun berbeda, perintahnya pun berbeda. Dan ini sangat mempengaruhi metode dakwah bagi para da'i di tengah masyarakat. Sungguh indah ketika seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama, seorang muslim mengetahui perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.
Kenapa? Karena di setiap tempat di dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Ya, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang tepat untuk disampaikan dan menjaga petunjuk. Ya, termasuk salah satu intinya adalah balaghah. Dalam hal ini adalah ilmu bahasa yang sangat luar biasa. Misalnya dari ciri-cirinya, ciri-ciri khusus, ada gaya bahasa ayat-ayat Makkiyah, ada gaya bahasa ayat-ayat Madaniyah di dalam Al-Quran dengan metode dan cara penyampaian yang berbeda. Sehingga setiap fase dakwah pasti akan membutuhkan ini. Setiap metode dakwah pasti akan membutuhkan metode ini. Kemudian faedah yang ketiga, ya kenapa kita harus memahami, mempelajari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu untuk mengetahui sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, karena isi daripada ayat tersebut sebagiannya adalah sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perjalanan hidup para nabi. Bahkan sampai ada surat-surat yang diberikan nama surat itu sesuai dengan nama nabi. Ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Hud, ya, ada surat Muhammad, ya, yang semua itu berisi diantaranya adalah perjalanan sirah atau perjalanan sejarah. Ya. Oleh karenanya, yang pertama perlu kita pahami betul untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah serta perbedaannya, karena masing-masing mempunyai ciri, masing-masing mempunyai kekhasan yang jelas berbeda. Ya. Yang pertama didasarkan pada pertimbangan waktu, ya, didasarkan pada pertimbangan waktu, dan ini pendapat yang dianut oleh beberapa ulama. Ya, ada 3 pendapat ulama terkait perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, yang masing-masing di antara 3 pendapat didasarkan pada pertimbangan tersendiri. Yang pertama didasarkan pada pertimbangan waktu turunnya, waktu turun daripada surat atau ayat tersebut. Pemirsa Mutiara Hikmah Bright TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan simak kembali, ya, bagaimana pertimbangan para ulama untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Pemirsa Mutiara Hikmah Bright TV, kembali bersama kami untuk lebih dekat dengan Al-Quran melalui pengenalan terhadap ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Telah saya sampaikan tadi bahwasanya para ulama mempunyai pertimbangan tersendiri, ya, melihat perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat pertama didasarkan pada pertimbangan waktu turunnya ayat atau surat. Makkiyah itu biasanya ayat yang atau surat yang turun sebelum hijrah, karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Mekah, meskipun turunnya di luar kota Mekah. Ini pertimbangan pertama, yaitu didasarkan pada turunnya. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah, meskipun kadang-kadang ayat tersebut turunnya di luar Madinah. Maka dengan demikian ayat-ayat tersebut, ya, turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah atau di Arafah. Maka ayat-ayat tersebut, ya, dikatakan sebagai ayat Madaniyah, ya, sebagaimana ayat yang turun pada saat penaklukan Makkah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanats ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'amma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayat ini ayat yang turun di Mekah
tepatnya di dalam Ka'bah pada saat penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian contoh yang lain, ayat yang turun saat haji wada, sebagaimana yang kita hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madinah. Ya. Ini ayat-ayat yang menjadi contoh didasarkan pertimbangannya pada turunnya atau tempat turunnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pertimbangannya ya didasarkan pada pertimbangan tempat. Kalau tadi pertimbangan waktu, yang kedua pertimbangan tempat, yaitu di Mekah atau di Madinah. Ya. Ini menjadi pertimbangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga didasarkan pada pertimbangan lawan bicara, sehingga konteksnya pun menjadi berbeda. Ya, ketika ayat-ayat tersebut ya masuk dalam kategori madaniyah atau makiyah, maka bisa dilihat ya dengan pertimbangan lawan bicaranya. Makiyah atau ayat-ayat yang disebut ayat makiyah biasanya topik pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Makkah. Sementara ayat-ayat yang masuk dalam kategori madaniyah biasanya topik pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Artinya orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mengenal Allah dan Rasulnya, yang mereka betul-betul mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan pendapat ini, menurut ya para penganutnya, bahwasanya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas itu identik dengan ayat-ayat makiyah. Sementara firman Allah yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu atau hai orang-orang yang beriman, maka ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Nah, jika kita cermati, maka sebagian surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an ya tidak diawali dengan keduanya. Tidak diawali dengan ya ayyuhan nas dan juga tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kenapa? Karena memang demikian adanya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk lebih dekat dengan Al-Quran ini, kita juga mengenal karakteristik daripada kedua kategori tersebut. Apakah kategori itu ayat-ayat makiyah atau kategori ayat-ayat madaniyah. Ya. Para ulama setelah meneliti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik madaniyah maupun yang makiyah, ya, kemudian memberikan kesimpulan, kaidah untuk mengukur masing-masing dari keduanya, sehingga memberikan ciri-ciri khusus dan karakter yang sangat luar biasa. Dan melalui kaidah ini insya Allah kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Ya, yang pertama, kaidah dan karakteristik tentang topik yang dibahas pada ayat-ayat makiyah misalnya. Ya, yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, maka itu termasuk surat yang dikategorikan dalam kelompok surat makiyah atau ayat-ayat makiyah. Di situ ada ayat-ayat sajdah yang memerintahkan kita untuk bersujud saat membacanya. Kemudian setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, ya misalnya kalla la yumbadanna fil khutamah, kalla saufa ta'lamun, dan kalla yang lainnya itu masuk juga dalam kategori surat makiyah. Karena lafaz ini hanya disebut di paruh kedua Al-Quran, ya. Dan lafaz ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 30 kali di dalam 15 surat. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat kalimat wahai manusia dan tidak terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah surat makiyah. Kemudian setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi, ya, dan umat-umat terdahulu, itu bisa dipastikan bagian daripada surat makiyah, ya, kecuali yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian setiap surat, ya, yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam, kisah iblis, ini adalah surat makiyah, kecuali surat Al-Baqarah, ya. Kemudian surat-surat yang di dalamnya terdapat huruf-huruf hijaiyah atau muqatta'ah seperti alif lam mim, kemudian alif lam mim ra,
atau Hamim dan semacamnya, ini adalah surat Makkiyah, kecuali yang terdapat di dalam Zahrawain, yaitu yang ada dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, semakin kita mengenali Makkiyah dan Madaniyah, maka kita insya Allah akan semakin dekat dengan Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap stay di Barik TV, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, terima kasih masih tetap bersama Barik TV. Mari kita lanjutkan upaya kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran melalui mempelajari pendekatan ayat-ayat Madaniyah maupun ayat-ayat Makkiyah. Tadi telah saya sampaikan bahwa ada beberapa karakteristik. Maka kemudian kita lanjutkan dengan sisi karakteristik daripada topik pembahasan. Jadi kita bisa membedakan ayat ini masuk kategori ayat Makkiyah atau Madaniyah itu melalui ciri khusus gaya bahasa maupun topik yang ada di dalam ayat tersebut. Pada prinsipnya ayat-ayat yang turun di Mekah atau yang masuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah ini selalu menyeru kepada tauhid dan ibadah kepada Allah semata. Untuk apa? Mengukuhkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan adanya hari kebangkitan, mengukuhkan adanya hari pembalasan, mengukuhkan tentang kiamat dan isi daripada huru-haranya yang menakutkan, mengukuhkan adanya neraka dan surga, adanya siksaan dan kenikmatan, dan juga berisi bantahan bagi orang-orang musyrik yang menuntut bukti-bukti logis dengan ayat-ayat kauniyah. Ini menjadi topik yang ada pada ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, topik yang ada dalam ayat-ayat Makkiyah biasanya berkaitan untuk meletakkan asas-asas hukum umum syariat, kemudian nilai-nilai akhlak sebagai penopang daripada eksistensi sebuah masyarakat, serta membeberkan kejahatan orang-orang musyrikin, kemudian mereka-mereka yang makan harta anak yatim semena-mena dan lain sebagainya. Itu topik yang biasa dibahas di ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ayat-ayat Makkiyah biasanya juga berisi membahas tentang kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, berisi bentuk larangan ataupun perintah agar mengambil pelajaran dari dalamnya. Kemudian sekaligus ayat itu turun sebagai pelipur lara bagi kegundahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah ini sabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan yang dialami. Kemudian termasuk topik yang selalu dibahas biasanya di dalam ayat-ayat yang pendek, itu kemudian ada kata-kata singkat tapi sangat kencang, mengetuk telinga dan pendengaran serta hati, betul-betul menjadi sesuatu yang dapat menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Nah, itulah topik-topik yang ada di dalam ayat-ayat Makkiyah. Adapun kaidah dan karakteristik topik-topik ayat yang ada dalam pembahasan ayat-ayat Madaniyah, biasanya setiap surat yang ada di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban atau had, hukuman. Maka itu adalah surat-surat Madaniyah, karena berarti hukum Allah telah berlaku, diterapkan di Madinah. Kemudian yang kedua, setiap surat yang di dalamnya menyinggung tentang orang-orang munafik, itu biasanya hanya ada di surat-surat yang termasuk Madaniyah, selain daripada surat Al-Ankabut, karena surat ini Al-Ankabut termasuk surat yang masuk dalam kategori surat Makkiyah. Kemudian setiap surat yang di dalamnya berisi ayat yang mendebat. Jadi ayat ini menggambarkan tentang perdebatan orang-orang ahlul kitab yang membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Ini dari sisi kaidah.
Sedangkan dari sisi karakteristik topiknya atau pembahasan, gaya bahasa dan ciri khasnya, maka dapat dijelaskan bahwasanya yang namanya surat-surat Madaniyah biasanya berisi penjelasan tentang ibadah atau perintah ibadah, tentang muamalat atau hudud, tentang tatanan keluarga, tentang warisan, tentang jihad, hubungan sosial masyarakat, hubungan antar negara ya dalam kondisi aman maupun yang lainnya, tentang kaidah-kaidah pemerintahan serta persoalan-persoalan syariat. Ya. Yang kedua, kalau ayat-ayat Madaniyah biasanya berisi tentang topik pembicaraan yang ditujukan kepada ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, menyeru untuk mereka masuk Islam. Ini ayat-ayat Madaniyah mempunyai ciri yang demikian. Kemudian menjelaskan sikap mereka serta kesewenang-wenangan mereka, menyelewengkan kitab-kitab Allah ya, serta membeberkan kejahatan-kejahatan mereka. Nah, itu biasanya ada di dalam surat-surat Madaniyah. Jadi surat Madaniyah banyak mengungkap perilaku orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, ya, kemudian memberikan analisa kejiwaan pada mereka, menyingkap tirai penutup yang ada di dalam hati mereka. Dan potongan-potongan ayatnya biasanya jauh lebih panjang dan kemudian menggunakan gaya bahasa untuk mengukuhkan juga, mengukuhkan tentang syariat. Nah, inilah perbedaan-perbedaan ini ketika kita pahami, maka kita akan semakin tertarik untuk mempelajari dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan masih banyak, termasuk tadi mempelajari asbabun nuzul, yang nanti pada akhirnya akan sampai pembahasan kita pada pembahasan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Karena sebab turunnya ayat bermacam-macam, sekalipun tidak semua ayat itu diturunkan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Maka sebaiknya seorang muslim untuk terus belajar, termasuk ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu pengantar untuk kita mempelajari Al-Quran sebelum kita mempelajari isi daripada Al-Quran itu sendiri. Termasuk ayat apa yang pertama turun, tentang bab apa yang pertama diturunkan, kemudian ayat terakhir ya yang terakhir kali turun, kemudian dalam konteks apa ayat itu turun. Ini yang menarik untuk kita pelajari, sehingga insyaallah ini akan menumbuh kembangkan kecintaan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Karena dari setiap pelajaran itu kita akan mendapatkan faidah yang sangat luar biasa. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap stay bersama Batik TV. Insya Allah banyak faidah agama yang dapat kita dapatkan. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama Batik TV. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengenal lebih dekat dengan Al-Quran melalui pemahaman Makkiyah dan Madaniyah pada surat dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Alhamdulillah telah mendapatkan gambaran yang jelas baik dari sisi karakteristik, kaidah maupun topik pembahasan di dalam perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan gambaran yang sangat nyata bagaimana perbedaan keduanya dan bagaimana faidahnya agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik sebelum kita memahami Al-Quran. Oleh karenanya jangan pernah putus asa untuk mempelajarinya. Ingat, di dalam Al-Quran ini ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, yang di dalamnya juga mempunyai poin-poin tersendiri, baik dalam konteks kepada siapa yang diajak bicara, isinya apa, tentang apa, dan bagaimana seharusnya. Dan ini yang menjadi kaidah penting bagi seorang yang ingin mempelajari Al-Quran, menjadi salah satu kaidah, yaitu memahami ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah.
Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa seorang dai, seorang mubalik harus bisa ya dan mengerti tentang hal ini, karena supaya ketika menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, kita harus melihat konteksnya. Masyarakat dengan kondisi yang demikian sebaiknya bagaimana kita menyampaikan dakwah. Masyarakat dengan kondisi tertentu bagaimana kita menyampaikan kebenaran ini. Sebab ketika kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak tepat, maka bisa jadi kebenaran itu tidak akan sampai kepada mereka yang menjadi tujuannya. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan tambahan ilmu kepada kami dan berikan pemahaman yang baik kepada kami. Ya, memberikan pemahaman yang baik kepada kami tentang apa? Tentang Al-Quran ini. Karena kita malu sebagai seorang muslim ketika ditanya tentang Quran, ketika ditanya tentang isi Al-Quran, ketika ditanya tentang kaidah yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita tidak bisa menjawabnya dengan baik. Bahkan mungkin anak-anak sekarang ya lebih banyak mereka menghafal lagu-lagu yang sedang viral dan populer daripada mengetahui atau menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita, bagi generasi yang akan datang. Padahal dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan kenyamanan hidup. Dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menjauh dari Al-Quran. Dekaplah Al-Quran dalam hatimu. Bawalah Al-Quran bersamamu. Ya, masukkan dalam hati dan pikiranmu ayat-ayat Al-Quran tersebut, karena semuanya akan bisa dirasakan pada waktunya. Jamaah Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan masih banyak sebetulnya akan kita pelajari, akan tetapi nampaknya kita harus bersabar karena setelah daripada kajian ini ada tema-tema yang lebih menarik nanti berkaitan dengan asbabun nuzul misalnya. Ayat-ayat yang pertama kali turun itu apa? Ayat yang terakhir turun itu apa? Bagaimana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Lantas mana yang layak dan patut untuk kita jadikan panutan sebagai pendapat yang paling rojih, sebagai pendapat yang paling benar, yang diakui dan disepakati oleh para ulama? Apalagi ketika berbicara asbabun nuzul, ini akan sangat menarik. Kita menjadi tahu kenapa ayat itu turun, dalam konteks apa, ditujukan kepada siapa, peristiwanya peristiwa apa yang menyebabkan ayat itu turun. Apakah itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, atau itu memang yang diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah galau, Rasulullah belum sempat untuk memberikan jawaban, tiba-tiba Allah menurunkan ayatnya. Dan ini menarik karena asbabun nuzul pada setiap ayat pasti berbeda. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab daripada turunnya Al-Quran. Kenapa ayat ini diturunkan di Madinah? Kenapa ayat ini diturunkan di Makkah? Kenapa di dalam surat Madinah akan tetapi ada sebagian ayat yang turunnya di Mekah? Karena ada dalam konteks tadi yang telah kita pelajari bersama tentang Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah masuk dalam kategori ayat Makkiyah, tapi ternyata turunnya di luar Makkah. Ada masuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah, tapi ternyata turunnya di luar Madinah. Ini menarik untuk kita kaji. Tentunya bagi mereka yang mau mempelajarinya, bagi mereka yang mau konsentrasi belajar Al-Quran, baik dari sejarahnya, isinya, konteksnya, ayat-ayatnya, tafsirnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Sungguh indah ketika kita mau mempelajari Al-Quran ini secara rinci, secara detail, di bawah bimbingan para ulama-ulama yang muktabar, yang mempunyai bidang keahlian di dalam Al-Quran dan menguasainya. Maka satu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang sangat istimewa, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sangat sedikit orang-orang yang menguasai ilmu tentang ini. Ya, kalaupun diajarkan dalam perguruan tinggi, ada fakultas-fakultas tertentu di bidang ilmu-ilmu Al-Quran, ini juga alhamdulillah. Tapi tentu berbeda dengan mereka-mereka yang betul-betul belajar dari pesantren
Al-Quran. Tentu ini akan menarik untuk kita bahas lebih lanjut tentang Al-Quran, baik dari sisi satu sisi atau sisi yang lainnya tentang asbabun nuzulnya ataupun bagaimana cara turunnya. Ini akan menarik. Sahabat Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Hikmah ini akan terus ada untuk mendampingi kebutuhan rohani kita semua, masyarakat Pekalongan. Fa insyaallah akan ada kebaikan untuk kita semua. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap stay di Batik TV. Fa insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan menutup kajian ini dengan doa. Mudah-mudahan ada di antara kita dan keturunan kita menjadi ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan fajtanibahu wa arinal batila batila fajtanibah. Allahumma arinal haqqa haqqan fajtanibahu wa arinal batila batila fajtanibah. Allahumma arinal haqqa haqqan fajtanibahu wa arinal batila batila fajtanibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa Batik TV. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.